Bisnis ekonomi pertanian di era digital. Apa itu pertanian? Pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Dengan berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka dan diusahakan oleh manusia. Apabila pertanian dianggap sebagai sumber kehidupan lapangan kerja, pertanian dapat mengandung dua arti, yaitu dalam arti sempit atau sehari-hari diartikan sebagai kegiatan cocok tanam, dan dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan, yang disertai dengan usaha untuk memperbarui, memperbanyak, dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Di sini kita akan membahas masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, langkah yang dapat dilakukan, dan kesimpulannya. Masalah yang dihadapi. Pada era globalisasi dan teknologi digital saat ini, kompetensi seorang penyuluh pertanian hendaknya menyiapkan diri seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Sedangkan kompetensi penyuluh pertanian dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian. Potensi yang dimiliki. Dengan pesatnya perkembangan di dunia digital, maka peluang dalam ekonomi pertanian, di mana petani juga dituntut bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang serba online. Para petani harus bisa memanfaatkan teknologi informasi di era new economy atau new digital untuk mendongkrak penjualan dan pendapatan dari hasil para petani. Kita juga bisa menjual hasil tani atau produk seperti makanan atau kerajinan di media sosial atau e-commerce. Dengan begitu, penjualan para petani dapat terdongkrak dengan adanya teknologi informasi. Langkah yang dapat kita lakukan. Tidak harus langsung menjual produk yang kamu miliki. Kalau hobi menulis dan paham ilmu bercocok tanam, menjadi blogger pertanian modern juga menjanjikan. Dengan modal pengetahuan tulis-menulis dan dasar blogging, maka kamu hanya perlu modal membeli domain serta konsisten menulis untuk blogmu. Masih belum banyaknya blogger yang menulis tema ini, maka makin besar peluangmu untuk sukses dengan iklan yang masuk. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dengan cara ini, maka uang yang kamu dapatkan tidak bisa instan, melainkan butuh waktu. Berbagai makanan yang bersumber dari hasil pertanian tersebut akan mendatangkan banyak pelanggan. Namun, bukan hanya kualitas produk saja yang kalian harus tingkatkan, melainkan juga teknik pemasaran yang harus kamu lakukan. Media sosial akan menjadi salah satu tempat yang menjanjikan untuk melakukan promosi. Jadi, kesimpulannya, bahwa macam-macam bisnis pertanian di Indonesia harus bisa memanfaatkan pesatnya perkembangan di era new economy atau new business, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memaksimalkan sumber daya alam atau SDA yang ada. Selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi lahan yang sangat luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.